lagi sama tuan rumah Anda Riyangga. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Kata. Yeay. Hari ini di Rumah Kata kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama seorang praktisi, seniman, teater yang ada di Jawa Timur ini. Beliau ini apa ya? Seorang pengajar atau staf pengajar di STKW, pengajar teater gitu ya. Jadi kita akan ngobrolin soal teater, sahabat literasi, karena memang rumah kata gitu ya, tidak hanya sekedar mengundang para penulis saja, tapi juga para seniman tentunya. Karena rumah kata dan dunia seni misalnya dengan teater gitu ya saling berkaitan gitu. Ada naskah, ada literasi dalam penulisan naskah di di sebuah teater pasti ada naskahnya gitu ya. Ludruk aja juga ada naskahnya. Jadi gak jauh-jauh dari dunia literasi. Makanya itu rumah kata membuka kesempatan juga untuk para pegiat seni yang ada untuk bergabung di sini, bercerita tentang pengalaman dan juga tentang apapun yang berkaitan dengan bidangnya ya. Oke, yang jelas rumah kata bisa sahabat literasi bisa sahabat literasi update terus lewat Instagram bisa RRI Surabaya ini live begitu ya, dan juga bisa lewat YouTube di RRI Surabaya, dan bisa dengan podcast di Keluarga Angkasa. Lengkap pokoknya ya. Jadi langsung aja gabung di live IG Rumah Kata hari ini, dan Ana juga sambil menunggu tersambung dengan Bapak Ahmad Faisal SSM HUM. Halo, Mas Ahmad Faisal, Halo, halo. bisa mendengar suara saya? Bisa, tapi putus-putus ini. Oh, Oh, putus-putus. Oke. hmm, Ini masih terasa putus-putus? enggak kayak. Oke, sepelan-pelan ya, kita sambil ngobrol ya. Oke, siap, siap, siap. Oke. Saya panggilnya Mas aja ya, karena umuran kita sepantaran. Nggak terlalu jauh. Kalau manggil Bapak, kayaknya saya muridnya. Oke, jadi gini, Mas Ahmad Faisal, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, sehat, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Baik, kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih. Mas Ahmad Faisal, aku kalau ngelihat dari kurikulum vitae yang aku lihat di sini, Mas Faisal itu ngambil jurusan ilmu sejarah, ngambil jurusan apa nih, tentang kajian sastra dan budaya, kajian sastra dan budaya gitu. Nggak jauh-jauh dari sastra dan budaya. Terus Mas Faisal juga sekarang jadi staf pengajar teater di STKW gitu ya. Ini kaitannya antara sejarah sama sama teater ini gimana ceritanya? Ya, secara personal apa keilmuan ini? Kalau secara keilmuan kayaknya mungkin karena di kampus Universitas Airlangga di FIB Oh, berarti ya, di FEB Fakultas Ilmu ya. Budaya ya. Fakultas, Pasti ada anak-anak gapus ya. Fakultas Sastra dulu, Fakultas Sastra. Oh, dulu namanya sastra. Oh, dulu ketua teater gapus. Ah, pantas saja. Oke. Jadi Mas Faisal gimana? Boleh ceritakan dong? Eh, Kalau secara keilmuan ya tentu saja di seni, khususnya teater itu juga bicarakan tentang aspek kesejarahan. Di situ di mata kuliah aja misalkan itu ada sejarah teater barat, kemudian Mhm. banyaklah. Jadi kalau misalkan di seni pertunjukan Jawa Timur yang dilihat itu juga aspek-aspek sejarah. Jadi pertunjukan ditinjau dari aspek kesejarahan. Demikian pula ketika kita melakukan proses kreatif, misalkan mencipta atau melakukan eh, analisis atau kajian tentang teater, itu tentu saja Mhm. aspek kesejarahan itu diperlukan, diperlukan sekali. Eh,
karena di metode juga, karena di sejarah itu kan metodenya lebih ketat gitu ya. Jadi ada metode, ada beberapa Mhm. beberapa tentang metodologi di sejarah itu yang sangat ketat. Sehingga kalau itu diterapkan dalam kajian teater itu bagus juga secara metode. Kemudian kalau Mhm. secara kehidupan pribadi ya nggak ngerti kok tiba-tiba sejarah, kemudian kajian budaya, kemudian ngejar teater itu kayaknya ya gitu. Jadi Mhm. keilmuan sejarah, keilmuan kajian kebudayaan itu bisa bisa digunakan untuk segala aspek seni apapun, termasuk diantaranya teater, begitu. Oke, Siap, baik. Mas Faisal, siap, siap, ini siap. barusan ada yang komen nih. Teater tuh seharusnya orangnya tuh santai-santai loh, tapi kok ini eh orangnya narsumnya kok kelihatannya serius katanya gitu. Ini dari Safarudin Balok. Oh, Mas Safarudin Balok. Oh, kenal nih kayaknya nih anak-anak anak UNER nih, anak Gapus juga nih. Apa ya? Asli ini guyon nih, acting, acting aja, acting, acting. Macak, macak serius. Generasi milenial Ya, saat ini, apakah masih tertarik dengan teater? Apakah teater itu masih menarik hati dari generasi milenial gitu? eh ini persoalannya, kondisi teater. Maksudnya begini, generasi milenial itu kan generasi yang kehidupannya itu selalu akrab dengan dunia digital, selalu akrab dengan Mhm. situasi teknologi, HP dan lain sebagainya lah gitu dan sebagainya. Kemudian sementara teater itu dia bertemu langsung, berproses langsung, duduk bersama, saling memahami antar satu dan yang lain, sehingga di sini ada semacam garis atau jarak antara generasi milenial, khususnya yang kekinian, yang generasi Z itu, dengan teater. Jadi sebetulnya itu tantangan, tantangan bagi pelaku pelaku seni teater khususnya di situ. Jadi ada gap, ada betul-betul ada gap. Aspeknya banyak, faktor yang menyebabkan gap atau faktor yang menyebabkan perbedaan jarak itu banyak sekali. Gitu. Di antaranya culture, budaya. Jadi kalau menarik ke belakang ya ke aspek historiknya, sejarah ini. Jadi kalau menarik ke aspek historiknya, Mhm. tentu saja dulu teater itu eh, diadakan sebagai proses ritual dan lain sebagainya. Jadi teater dibutuhkan oleh masyarakatnya. Terus mengalami Mhm. perkembangan, teater menjadi menjadi bagian dari masyarakat, kemudian menjadi hiburan dan lain sebagainya. Lalu yang kekinian bertemu dengan generasi milenial ini ada aspek budaya yang berbeda. Aspek budaya diantaranya antara individualisme yang hidup eh, kebudayaan milenial anak sekarang itu kan individu toh, individu kemudian sementara ini jarak yang sangat sangat jauh. Ini penting menurut saya. Artinya tantangan bagi pelaku seni, demikian juga anak milenial eh, tidak mengetahui apa sebetulnya yang terjadi dalam teater. Keluhan ini banyak, banyak sekali dialami oleh kelompok-kelompok kesenian, entah itu di kampus, entah itu di sekolah atau di komunitas-komunitas yang lain. Ini keluhannya hampir sama. Di antaranya ya regenerasi lah. Khususnya regenerasi yang berhubungan dengan generasi milenial ini sulit sekali. Diajak latihan, diajak bolos itu waduh sulitnya. Ampun, ampun. Kenapa? Ya karena dia asik dengan dunianya sendiri, asik dengan dunia yang personal itu, barangkali itu. Menariknya justru Mhm. situasi yang seperti ini menariknya, gitu. Maksudnya menarik situasi yang bagaimana ini?
Menariknya situasi yang menariknya itu tantangannya. Justru karena ada Hmm. menariknya itu karena tertantang pelaku seni khususnya yang teater mungkin secara umum ya seni secara umum apalagi seni pertunjukan Hmm. tantangannya justru di situ Hmm. menariknya di situ apakah kita bisa sebagai pelaku seni Hmm. untuk bisa eh, mengajak generasi muda terlibat dalam proses berkesenian khususnya di teater. Tantangannya di situ. Menariknya justru di situ. Menariknya karena rumit sekali ini. Kalau dulu dibutuhkan, sekarang gimana anak-anak gitu. Generasi karena bukan generasi milenial ya saya ya. Yang dipikirkan mereka tentang Hmm. situasi kebudayaan sekarang itu apa? Kalau saya amati ya sangat-sangat personal itu, sangat subjektif, sangat personal. Sehingga ketika diajak kerja berkelompok itu sulit. Itu menariknya sebetulnya. Hmm. Begitu. Hmm. Oke, selain ini justru menjadi tantangan Ya. begitu ya dari para pelaku seni, terutama seni pertunjukan begitu ya. Ini tadi barusan ada yang memberikan komentar Mas Safarudin Balok. Ini mengatakan bahwa sekarang itu ada teater digital, ada teater daring. Apakah memang itu artinya bahwa teater ini harus mengikuti perkembangan zaman sebagai bentuk dari tantangan dari pelaku seni itu tadi? Iya. Eh, 2 tahun belakangan lah kasarannya 2 tahun belakangan setelah corona itulah setelah pandemik ini kan pelaku seni Heeh. itu mengalami tantangan yang luar biasa, khususnya teater. Mengalami goncangan yang luar biasa. Hampir semua pelaku kesenian pertunjukan pertunjukan itu ampun-ampun itu. Kayak semacam gulung tikar, kayak semakan Hmm. macam bangkrut. Kenapa? Karena kami nggak bisa Hmm. bertemu. Kami nggak bisa berlatihan bersama, apalagi ditanggap orang. Itu kan nggak bisa. Hampir hampir 1,5 tahun atau 2 tahun belakangan ini. Akhirnya yang muncul alternatif dari pertunjukan teater, diantaranya ya lewat lewat apa video. Jadi Hmm. eh, lewat YouTube, bahkan lewat TikTok dan lain sebagainya, lewat media-media seperti itu. Cuman persoalannya adalah Hmm. eh, rasa 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 menonton sebagai penonton itu tentu saja mengalami rasa yang berbeda. Kemudian aspek kamera. Jadi ketika Hmm. kita hadir di panggung, menonton langsung di panggung itu kan mata kita bisa melihat melihat panggung secara utuh, bisa mengamati mana substansi yang mau diambil oleh mata kita. Kemudian pendengaran Hmm. juga kita bisa terserah kita mau fokus pada sisi yang mana. Sementara kalau melalui Hmm. kamera, melalui YouTube dan lain-lain, kita tidak punya pilihan, nggak punya pilihan. Artinya kita sudah dikotak oleh kamera. Jadi kamera justru membatasi ruang pertunjukan kita dalam sisi-sisi penonton, begitu. Tapi dalam Hmm. dalam aspek alternatif, artinya ketika situasinya tidak bisa pertunjukan, nggak bisa apa-apa, ya memang harus itu alternatifnya, memang harus Hmm. harus direkam di video. Jadi teater video kasarannya seperti itu. Hmm. Oke, Ya. baik. Sahabat literasi, Anda ingatkan untuk sahabat literasi update terus Rumah Kata di live IG seperti saat ini di RRI Surabaya, juga bisa lihat siaran ulangnya di YouTube RRI Surabaya, lalu juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa. Kita kembali lagi sama Mas Faisal. Mas Faisal ini barusan ada yang ngomong nih, podcast juga bisa seperti acara ini, diskusi daring digunakan semaksimal mungkin, katanya begitu. Lalu tadi juga ada yang tanya nih, tadi ada yang tanya Riko Astro gini, bagaimana cara menarik milenial ke teater atau ke seni pertunjukan? Oke, itu menarik. Jadi
Bagaimana cara menarik? Ini sebetulnya tantangan bagi akademisi ya, bagi orang-orang teater atau orang seni pertunjukan. Hampir semuanya, bahkan kelompok-kelompok kesenian itu juga punya persoalan yang sama. Menurut saya adalah, Mhm. menurut saya adalah pertama kreator seni itu harus mengikuti zaman. Tentu saja harus mengikuti zamannya. Eh, Mhm. Mengikuti zaman dalam artian eh, dengan apa yang dia pikirkan. Kadang-kala seperti itu, idealis, bersikukuh terhadap Mhm. terhadap konsep-konsep keseniannya. Kadang seperti itu banyak sekali. Mhm. Namun tentu Mhm. saja kita harus mengetahui apa yang generasi milenial butuhkan. Di antaranya adalah Mhm. generasi tersebut eh, generasi yang malas, generasi yang cepat saji gitu loh, generasi yang maunya ndak mikir panjang, instan, kemudian Mhm. ndak mau proses lama. Biasanya seperti itu. Biasanya kecenderungannya Mhm. nggak maunya itu cepet, ndang mari, ndang selesai dan lain sebagainya. Rata-rata seperti itu. Makanya tantangan bagi Mhm. bagi kita adalah eh, melakukan upaya untuk memberikan eh, memberikan pendidikan teater itu apa? Ini yang penting sebetulnya untuk generasi muda. Teater Mhm. itu apa sih teater itu? Pentingnya belajar teater itu apa? Seperti itu. Ini penting, ini Mhm. penting dengan cara ala anak muda, artinya melakukan pengenalan teater, apa Mhm. keistimewaan teater itu apa sih? Dengan cara Mhm. anak muda. Nah, ini yang menurut saya penting gitu. Mhm. Eh Oke. ya, kalau kalau kita bersikukuh ya, kreator seninya bersikukuh dengan konsep idealisnya, kemudian generasi milenialnya bersikukuh dengan konsep konsep culture-nya dia, konsep psikologisnya dia, itu tentu saja Mhm. nggak nyambung, karena dua hal yang terpisah. Makanya kreator seni, orang-orang yang ada di kesenian memberikan pelajaran tentang apa manfaat, apa menariknya berada di teater. Tapi Mhm. dengan cara anak muda, dengan cara mereka, mungkin itu. Apa caranya? Mhm. Ya mungkin diantaranya begini. Caranya ya apa sih? Caranya gimana? Mungkin diantaranya begini. Diantaranya, salah satu diantaranya adalah eh, ketika seorang aktor bermain, laki-laki dan perempuan itu bermain, maka Mhm. maka dia Mhm. harus bisa memahami antara satu dengan yang lain. Misalkan aktor tersebut Mhm. cewek dan cowok, maka dia harus memahami Mhm. secara keilmuan dramatik itu kan harus memahami bagaimana saya memahami lawan main saya, bagaimana saya memahami ketika dia marah, bagaimana saya harus memahami ketika dia bersedih dan lain sebagainya. Hal-hal sepele-sepele seperti itu ada dalam pembelajaran teater. Makanya eh, kita perlu memberikan pengenalan pentingnya ilmu teater, namun dengan cara anak muda. Barangkali itu kemasan Mhm. yang penting bagi saya. Kalau gimana sih caranya mengenalin ke anak muda? Banyak aspek sebetulnya, banyak aspek yang bisa dilakukan. Barangkali itu. Baik. Mungkin mungkin apakah salah satunya adalah dengan cara masuk ke STKW supaya bisa belajar teater juga di situ? Ini pertanyaan juga dari Riko Astro nih. Oh iya, ini ada yang menyapa Aji Purnomo nih, kelihatannya Aji Purnomo, nama Instagramnya. Oh. Kak Acong katanya gitu. Panggilannya Kak Acong. Pernah dipanggil seperti itu, pernah. Waktu jadi ketua Gapus dulu. waktu waktu ram, Oke. waktu rambutnya panjang dulu. Ah Siap, 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 iya, siap. namanya gini gini gini. Gini, sebelum menjawab pertanyaan tadi ya.
apakah generasi milenial itu harus masuk STKW supaya bisa belajar teater? Ana juga mau berkomentar soal karena Ana dulu juga anak FIB, dulu memang namanya sastra, sempat sastra, terus transisi menjadi ke Fakultas Ilmu Budaya gitu ya. Itu anak kalau ngelihat anak-anak gapus itu ya ampun, bajunya sudah belel, kaos-kaos gitu ya, terus habis itu rambutnya drong-gondrong gitu kan. Itu benar-benar kayak autentik gitu loh. Anak-anak teater tuh emang harus gitu kah gitu kan. Kelihatannya kayak nggak keurus gitu. Ya, mungkin bajunya nggak kurus, tapi jiwa dan mentalnya itu bagus itu. Mungkin mereka Iya sudah benar. tidak lagi tidak lagi memikirkan saya harus ganti baju, kemudian kesannya saya nggak ngurus aksesoris saya, tapi yang penting jiwa dan mental dan pikiran saya yang bagus. Barangkali itu diantaranya yang mereka pikir elek, tapi mesinnya bagus. Bisa seperti itu. Tampaknya buruk, Gitu ya. tampaknya penjahat, Oke. tampaknya tidak terurus, tapi saya yakin Eh, saya yakin mereka memiliki jiwa-jiwa dan pikiran yang aduhai itu yang bagus-bagus sekali itu. Saya yakin seperti itu. Tampaknya aja oke oke oke. tampaknya aja lusuh dan nggak bertanggung jawab, ngawur, uraan dan lain-lain. Tapi hatinya lembut dan pikirannya bagus. Saya pikir seperti itu. Dan itu terbukti banyak teman-teman yang seniman Hmm? sebetulnya sangat lembut sekali gitu. Hmm. Kak Acong ini bisa aja. Oke, jadi gimana nih? Boleh dijawab pertanyaan tadi dari Riko Astro. Apakah generasi milenial mungkin bisa bisa memilih STKW masuk ke situ sebagai salah satu cara bisa ikutan teater, bisa aktif di dunia teater gitu? STKW kan diantaranya salah satu kampus seni di Jawa Timur itu kan di STKW Mm-mm. salah satunya. Di situ tentu saja Mm. ditempa banyak hal, ditempa teknik, sebagainya. Tentu saja karena kampus sifat tidak hanya melakukan proses proses berkesenian suka-suka seperti kita dulu ketika di komunitas, ketika kita dulu Mhm. berkesenian di kampus yang notabene-nya belajar Mhm. bersama-sama dengan kawan-kawan. Tapi di situ diarahkan, diajak berpikir bagaimana teori, prakteknya dalam teater. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui teater lebih dalam, tentu saja harus kuliah kuliah teater. Tapi kalau untuk justru dari situ banyak mempelajari aspek-aspek kehidupannya juga, mengasah kepekaan juga gitu. Jadi ya opo sih urip itu. Mhm. Gimana sih kehidupan itu? Bagaimana saya harus menghayati kehidupan dan lain sebagainya. Ya kan di situ toh. Mhm. Mhm. Eh, banyak Gini hal Mas, banyak. Gimana gimana? apa banyak hal memang. Aku ngerasa tuh ya orang-orang pemain atau pelaku seni teater ini begitu ya. Ya, Itu orang-orangnya pemikir banget loh. oh banget, Maksudnya banget. apa mereka ya layaknya komedian ya. Komedian itu aja banyak yang stres juga gitu kan karena dia harus memikirkan ini eh, nanti komedinya tentang apa, candaannya gimana, cara ngelempar, cara ngambilnya gitu kan gimana. Termasuk kayaknya kalau dari dunia teater tuh gimana untuk nangisnya, untuk bener-bener olah tubuhnya itu seperti apa, itu kayaknya bener-bener susah untuk dilakukan. Dan boleh nggak kalau seumpama dikaitkan dengan para pemain sinetron, karena saya ngerasakan sinetron itu juga acting ya, adegan gitu. Sama halnya juga dengan teater. Kurang lebih mereka itu sama atau gimana? Maksudnya kalau kalau boleh diceritakan gitu antara pemeran-pemeran sinetron dengan pemeran teater kayaknya lebih beratan yang teater sih. Tapi mungkin Mas Mas Faisal punya bahasa sendiri untuk menjelaskan itu. Eh, tentu saja acting acting sama ya, tentu saja actingnya sama, cuma Mm-mm. mendalami peran, mendalami karakter itu barangkali lebih lebih dalam di teater, lebih
Mm-mm. Lebih di teater itu lebih dalam. Tidak meremehkan film, sulit juga orang teater main film karena berhadapan dengan kamera. Aku sendiri juga kaku berhadapan dengan kamera. Artinya eh, Oh, media oke. yang berbeda, media yang berbeda. Mungkin kalau main film itu bisa dipotong, bisa di-cut, bisa diulang lagi aktingnya. Kemudian kalau capek itu bisa istirahat dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau teater atau kalau pentas nggak ada kata istirahat atau nggak ada kata saya nggak siap, nggak ada kata Hmm. suaraku serak, nggak ada. Jadi mereka harus fit, harus betul-betul mempersiapkan diri, harus betul-betul menjaga pikirannya, menjaga tubuhnya. Ini barangkali di situ. Jadi Oke, oke. kalau misalkan pentasnya itu pentas yang butuh tubuh kuat gitu ya, butuh tubuh kuat, tentu saja dia harus menjaga pola makannya, tubuhnya, olahraganya dan lain sebagainya. Karena banyak juga teater yang Mhm. melakukan pertunjukannya itu eksperimen, butuh tubuh yang sangat kuat dan lain sebagainya. Jadi dia harus harus seperti itu. Kalau di film mungkin Mhm. Oke. gitu ya. Oke. Hmm. Sorry. Kalau di film mungkin apa? Kalau di film ya itu tadi kalau salah bisa dipotong, bisa di-cut, diulangi lagi. Hmm. Kalau Hmm. capek bisa istirahat, bisa rokokan dulu. Tapi kalau teater main nggak bisa. Dia harus siap semuanya, jiwa Oke. raga lahir batin itu harus siap semuanya. Siap. Oke, ini ada yang bertanya Mas Ahmad Hakiki 222. Tanya gini, kapan tampil lagi di Cak Dolasim lagi, Kang? Katanya gitu. uh, Situasinya seperti ini sebetulnya. uh, itu teman lama sebetulnya itu dulu 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 fun. Hmm. Hmm. Karena situasinya seperti ini, kemudian kesibukannya juga gak sama dengan dulu. Kalau dulu kan berproses seenaknya bareng teman-teman. Sekarang sih nyiapin juga, tapi belum tentu apakah situasinya ini segera bisa nonton langsung atau gimana kan. Masih belum, kayak Hmm. situasinya kan masih masih kayak gini situasinya. Bahkan tugas-tugas kuliahnya kawan-kawan mahasiswa itu masih lewat video semua. Belum bisa bisa turun langsung ke panggung gitu. Meskipun sebetulnya di STKW pas lab panggung itu lengkap, tapi aturan yang nggak bisa. Semoga cepat selesai aja, semoga cepat bisa normal kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan itu goncangan sekali bagi pelaku-pelaku seni pertunjukan, khususnya teater. Gitu. Hmm. Baik. Oke, sahabat literasi, Anda ingetin sekali lagi ya untuk sahabat literasi untuk update terus gitu ya. Rumah Kata bisa lewat live IG RRI Surabaya, bisa juga siaran ulangnya di YouTube RRI Surabaya. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya.
seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Isu apa yang bisa membuat main teater itu keren bagi anak milenial? Teater itu keren semua sebetulnya, keren semua. Jadi ketika bertemu dengan naskah, sebelum main pun ketika kita bertemu dengan naskah, membaca naskah, kalau kita membaca naskah biasa mungkin ya sebagai sastra, dibaca sebagai sastra. Tapi ketika dibaca oleh aktor, ketika dibaca oleh sutradara, ketika dibaca oleh tim artistik itu akan bermakna berbeda, lain. Makanya di teater itu ada analisis drama tekstual. Jadi bagaimana aktor perempuan, ibu itu harus mengucapkan kalimat ini. Harus mengucapkan kalimat misalkan selamat pagi. Kemudian bagaimana respon lawan mainnya ketika seorang ibu mengucapkan selamat pagi. Ucapan selamat pagi biasa dalam sastra mungkin, dalam kalimat teks itu selamat pagi biasa. Tapi ketika selamat pagi itu dibacakan oleh nenek-nenek, itu tentu saja berbeda. Apalagi nenek-neneknya sedang sedih, apalagi nenek-neneknya sedang marah, apalagi nenek-neneknya sedang putus cinta dan lain sebagainya. Maka itu kan di situ menariknya kita melakukan bedah teks itu di situ. Jadi banyak sekali hal yang menarik untuk diketahui oleh generasi milenial. Cuma kita aja artinya pelaku seni yang kurang melakukan pendekatan terhadap generasi milenial, kurang memberikan penjelasan penting dan menariknya itu apa. Sebetulnya di situ. Dari naskah saja membaca dialognya saja itu sudah pelajaran penting. Gitu. Selamat pagi harus diucapkan oleh seorang nenek-nenek yang putus cinta. Itu kan menarik ekspresinya itu. Seperti itu. Jadi menariknya banyak sekali sebetulnya. Gitu. Baik. Ini ada yang tanya lagi, Koko Sake. Koko Sake ini tanya gini, mau tanya kampus teater di Surabaya adakah? Ada. Ada. Dan kalau mau daftar gimana? Boleh, ini langsung aja tanya sama Mas Faisal nih. Tentu saja di STKW itu lengkap kalau teater. Di situ lengkap, staf fasilitasnya juga memadai untuk melakukan proses berteater. Staf pengajarnya juga keren-keren di situ. Jadi Jakarta, UNIR, banyak alumni staf pengajar di situ. Cuma mungkin nggak dikenal ya, kurang dikenal. Tapi di situ gudangnya ilmu teater, saya pikir di situ. Staf pengajarnya tuh komplit. Mungkin komplit banget ya. Komplit banget. Jadi banyak staf pengajar yang memiliki basic akademik yang berbeda-beda dalam bidang seni dan bercampur di situ, duduk bareng, nongkrong, garap satu orang. Bukan keren toh, garap satu pertunjukan dikeroyok bareng-bareng oleh ahli-ahli itu. Seperti itu. Jadi di STKW
itu ada seperti itu. Baik. Mas, sebenarnya kalau ngomongin soal teater, seperti Mas Faisal sendiri kan ikutan teater karena dulu kan salah satu apa namanya unit kegiatan mahasiswa di UNER itu kan Gapus gitu kan. Ya. Nah, sementara Mas Faisal sendiri itu apa namanya mengambil jurusan kuliahnya ilmu sejarah sama kajian sastra dan budaya gitu kan. Itu kan nggak secara khususon mempelajari soal ilmu teater gitu. Nah, apakah mungkin bisa jadi alternatif juga buat para peminat teater adalah dengan cara ikutan semacam gitu unit tapi masalahnya nggak semua kampus ya ada semacam ekstrakurikuler teater gitu ya Mas ya? Hampir setiap Apakah seharusnya hampir setiap kampus? Oke. Hampir setiap kampus Gimana? ada, hampir setiap kampus ada unit kegiatan teater. Hampir setiap kampus itu ada. Kemudian di SMA itu hampir ada semua, cuma ya gitu nggak berkembang. Rata-rata seperti itu. Ada. Kenapa? Karena apa namanya? Ya regenerasi tadi. Kalau misalkan di satu unit kegiatan mahasiswa ada teater ngetop. Ada satu generasi angkatan sekian misalkan itu serius banget. Tapi ketika di bawahnya itu kadang kurang. Sementara yang ngetop sudah lulus baru datang. Nah, ada proses regenerasi yang terus berubah. Rata-rata seperti semua. Apalagi SMA cuma 3 tahun kelas 1 misalnya SMA kelas 1 awal-awal masuk masih malu-malu. Kelas 2 baru bergabung, kelas 3 sudah agak boleh bergabung atau sudah mau UAS, mau UNAS dan lain sebagainya seperti itu. Jadi waktunya pendek sekali kalau di sekolah. Berbeda dengan kampus seni, berbeda karena kalau di STKW misalkan anak-anak itu dia sudah siap untuk masuk berkesenian, berteater, ya di situ pure, mereka langsung melakukan semuanya di situ, mengekspresikan dirinya di situ. Barangkali seperti itu. Kalau saya dulu sekolah S1, S2 apa, sebetulnya seperti yang saya bicarakan tadi, itu kan cuma masalah pengetahuan. Masalah pengetahuan yang dimiliki. Masalah objeknya itu kan apapun. Masalah ruang ekspresinya kan kalau saya memilih teater sebagai ruang ekspresi, sebagai ruang mencurahkan pikiran dan lain sebagainya, saya memilih teater sebagai objek dan ruang kreativitas saya seperti itu. Kemudian misalkan S1 saya sejarah, tapi saya skripsinya juga ngambil seni pertunjukan juga gitu. Oh, masih tetap gitu ya? Oke. Tetap seperti itu. Artinya keilmuan apapun keilmuannya, bahkan sosiologi misalkan, anak sosiologi. Tapi ketika memiliki pengetahuan sosiologi, tapi di teater juga ada aspek sosiologi teater, gitu. Jadi melihat perkembangan aspek sosial dalam teater. Anak antropologi, di teater juga ada antropologi teater. Psikologi, di teater juga ada psikologi teater dan lain sebagainya. Jadi masalah basic keilmuan saya pikir apapun, tapi ketika objeknya teater, kemudian memilih ruang ekspresi teater, ya nyambung dan asik, malah justru asik, justru bervarian bidang keilmuannya justru menarik, semakin menarik malahan, semakin baik. Oke, ada yang tanya lagi, ada berapa aliran teater sih? Ada yang absurd, apa dulu sering main yang absurd, katanya gitu. Tentu saja kalau itu pasti sudah dicoba oleh semua kawan-kawan kreator seni, mencoba bermain absurd, mencoba bermain surrealis, mencoba bermain realis, bahkan mencoba bermain tradisi itu juga pasti sudah dilakukan. Namun akhir-akhir ini saya kok pengagum realis akhir-akhir ini, pengagum yang aliran realis. Kenapa? Karena sulit sekali, seakan-akan realis itu gampang, tapi sulitnya minta ampun bermain realis itu. Bermain dengan gaya realis itu sungguh tantangan dan sulit sekali bagi pelaku
pelaku seni, bukan hanya aktor. Mungkin aktornya sangat sulit. Bagaimana seorang aktor umur 20 tahun misalkan dia harus menjadi seorang nenek umur 60 tahun. Itu kan tantangan dan sulit sekali. Nah, Dari iya dari benar-benar. caranya dia bicara, gestur tubuhnya, Iya, bagaimana tangannya yang mulai gemetar, belum lagi bagaimana make up-nya dia dari 20 dirubah menjadi umur 50 tahun misalkan. Itu sulit sekali. Itu sulit sekali. Dan kalau di kampus misalkan di STKW ya diberi pelajaran bagaimana make up karakter, bagaimana make up cantik dan lain sebagainya. Jadi dipelajari secara detail, intrinsik dalam teater. Itu kalau di akademis, berbeda dengan ketika kita dulu di kampus main teater yo dipacai ae ngono. Wis pokoke dikerudungi koyo wong tuwek. Ya enggak seperti itu juga gitu. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan dulu, keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Tapi ketika sudah sampai saat ini realis itu sulit banget, realis itu sulit sekali. Itu yang saya pikirkan. Baik. Oke, singkat pertanyaan terakhir. Menurut Mas Faisal, apa terobosan buat teater sekarang supaya lebih menarik milenial? Mungkin cara video itu penting. Cara video mengirim di YouTube lah. Artinya teater divideokan itu penting meskipun ada beberapa kelemahan. Kemudian peran ini ya, apa namanya, kayak semacam mengadakan festival. Apa dulu itu ramai sekali. Dulu itu ramai sekali, ada festival dan lain sebagainya. Itu dulu tuh banyak sekali pas saya kuliah. Tapi akhirnya ini di Surabaya mungkin 5, 6, 7 tahun belakangan ini kayak sepi sekali. Jadi mungkin butuh funding yang sesuatu lah yang bisa menciptakan kreator-kreator seni, khususnya anak-anak muda itu yang bisa berkumpul bersama, berproses bersama, berkarya bersama. Barangkali itu penting. Mungkin Dewan Kesenian DKS, DKJT, atau lembaga yang lain bisa mengadakan seperti itu. Itu penting untuk menjaga marwah teater khususnya bagi anak-anak muda. Kalau nggak dikenalin seperti itu, ya tidak bisa. Barangkali. Oke, baik. Makasih ya Mas Faisal. Ini sekalian aku mau memberikan statement dari dari temannya Mas Faisal nih, sepertinya juga sahabat literasi yang gabung siang hari ini. Ada Mas Ahmad Hakiki ini bilang gini, pengarang puisi berjudul Bisu dulu waktu SMA, ini beliaunya katanya gitu. Naik panggung langsung bisu, anehnya juara 1, sukses Cong katanya gitu. Terima kasih Trisulanya katanya gitu. Keren. Iya ya, judulnya Bisu, ya udah naik gak usah ngomong, bisu aja. Siap. Oke, yang jelas itulah dunia teater. Ahmad Hakiki pengusaha itu sekarang kaya raya itu. Oh, alhamdulillah. Ahmad Hakiki bagi-bagi dong, main-main ke sini gitu ya. Mau usaha apa gitu ya. Oke, Mas Faisal sukses terus. Semoga geliat dunia teater segera aktif kembali dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Amin. Siap. Oke. Baik, kalau gitu Rumah Kata akhiri. Sampai jumpa Mas Ahmad Faisal. Dadah.